Halo, halo, tes, tes. Mana, nggak ada orangnya. Dengar Bapak. Terdengar, Ah, Pak. dijawab ya. Oke, oke. Oh, baru sedikit ya yang join. 10-an. Oke, karena udah jam 2 lebih, kita mulai aja ya. Saya buka dulu aja. Recording Bismillah. in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ulangi lagi. Selamat siang Bapak. Oh, kirain nggak dengar. Oke, dijawab ya. Jangan lupa absen, absensi, absensi ya. Kita ini dulu ya, absen dulu di on cam kan dulu semua. On cam dulu untuk ini untuk dokumentasi ya, dokumentasi presentasi. Ayo, ayo di on cam kan. Felix, Felix, Walihul, Babat, Agus, Ananda, Ananda, Doni, Doni, Putra, Rahmanda, Rahmanda, dan Fatihah, Fatihah, Nur Aisyah, sama Rifki Saputra. Mana, mana? Nur Aisyah mana? Nur Aisyah. Nggak ada. Apa nggak bisa on cam. Sama Rahmanda, Rahmanda, Adoni, Doni, sama Rifki, di Rifki. Rifki udah nih ya. Adoni, 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 sama Rahmanda. Mana orangnya? Halo, halo, cek, cek. Ya, Rahmanda, sama Doni Saputra, Fatihah, Fatihah, Nur Aisyah. Mana nggak ada orangnya? Oke lah ya. Oke, biarin aja lah ya. Kita capture dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, ini ya, ikon yang keempat ya, yang terakhir ya. Oke, saya save dulu. Hmm. Oke, cukup lah. Untuk ini, untuk ikon yang keempat ini, sebenarnya saya ingin ini ya, saya ingin masing-masing menjelaskan ini apa, project capstone-nya gitu ya. Konsepnya seperti apa dulu gitu ya. Kemudian kalau yang syukur-syukur yang udah bikin game mekaniknya ya, bisa ditampilkan di sini. Nanti kita lihat bareng-bareng. Jadi bisa yang lain juga bisa lihat gitu ya. Itu kalau misalkan ada kesulitan gitu ya, misalkan ada kesulitan bisa langsung ditanyakan aja kita bahas di sini gitu ya. Syukur-syukur nanti saya bisa bantu ya, bantu apa, untuk fix ininya apa codingannya kah atau yang lain gitu ya. Misalkan konsepnya gitu ya atau saran mungkin ya. Tapi sebelum sebelum ke situ eh, kita review materi dulu yang sebelum-sebelumnya ya, yang ada di LMS. Saya coba buka dulu di LMS. Di SCMS ya. Error ya, nggak bisa dibuka.
Oh ini bisa nih ya. Oke, saya share dulu ya. Saya share dulu. Share dulu. Oh ya. Sudah terlihat screen saya? Lalu cek cek cek. Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Jadi yang pertama eh, game introduction udah ya dulu ya tentang tipologi game. Kemudian pilihan sistem kita sudah bahas nih ya. Sudah bahas materinya juga di sini sudah ada videonya juga sebenarnya bisa juga diikutin ya. Karena ini dasar ya pembuatan pilihan. Ini belum ngoding ya sampai sini ya. Kemudian mulai pergerakan di sistem ruang 3D ini sudah mulai ngoding sebenarnya bagaimana kita membuat sebuah pergerakan dasar ya dari objek atau karakter gitu ya. Nah, sampai sini seharusnya kalian ini ya eh, tidak ada masalah ya untuk pergerakan-pergerakan objek ya. Untuk misalkan pindah posisi gitu ya, atau jalan atau lari atau jam ya. Itu kan udah ada. Dan banyak juga contoh-contoh di internet ya, skrip-skrip untuk membuat pergerakan ya, untuk movement. Kemudian ini pergerakan third person ya. Nah, third person ini hampir sama juga ya pergerakan di ruang sistem 3D ini, cuman hanya view-nya saja yang berbeda ya. Jadi kalau TPS itu kan sekali lagi dia kelihatan ininya, kelihatan karakternya ya, beda sama FPS. Jadi secara visual ya artisnya nambah ini, kerjaannya nambah daripada membuat game FPS ya, karena dia harus bikin karakter yang terlihat kan, walaupun hanya setengah badan, gitu. Tapi tetap dia harus bikin kan. Kalau FPS kan mungkin dia hanya bikin bagian tangan atau senjata ataupun uh, peralatan yang dia bawa aja ya, karena view-nya adalah seperti mata kita melihat gitu kan, cuma lihat tangan ya. Tapi kalau FPS kan harus kelihatan ya, jadinya harus si artis harus bikin objeknya juga atau modelnya gitu ya. Dan programmernya juga harus ini uh, codingannya nambah dikit lah ya. Jadi gimana caranya membuat memanggil animasi yang sudah dibuat ya. Misalkan jalan itu kan dia pasti kita harus manggil animasi jalan pada saat dia jalan atau pada saat dia nengok gitu ya, nengok kiri kanan. Kalau FPS kan kita nggak perlu ya, nggak perlu bikin script untuk itu. Tapi kalau TPS, nah kita terpaksa harus bikin kan aneh jadinya kalau nggak dibikin seperti itu. Kita belok ke kiri gitu atau nengok ke kiri tapi karakternya diam aja gitu kan secara visual kurang bagus juga gitu. Jadi memang kalau TPS agak sedikit banyak ya kerjaannya gitu daripada FPS. Khususnya di sisi ini ya, sisi playernya dulu ya. Kalau untuk enemy atau environment-nya di sekitarnya mungkin kurang lebih sama lah ya. Tergantung konsep dan game mekaniknya nanti seperti apa gitu. Nah, person ini udah ya. Kemudian ada initial assessment. Oh, ada quiz-quiz ini nanti dikerjakan ya. Seharusnya udah sih ya. Jadi kalian selesaikan semuanya tugas-tugas yang ada di sini. Kemudian nextnya adalah game programming trouble. Humanoid animation. Nah, ini cara cara ini ya, cara apa, memanggil animasi gitu ya. Kemudian menggerakkan objek gitu kan dengan animasi tertentu gitu ya. Atau bisa juga sebenarnya bikin ini ya, apa namanya, pakai di sini tuh dia sebentar kita lihat. Error.
CMS-nya errornya. Kalian ini nggak buka, bisa nggak? Atau error gini? Servernya error. Coba buka LMS-nya. Ya, CMS-nya ini. Yes. Nggak bisa dilihat ya. Melihat ininya doang. Oke. Nanti coba dilihat ya videonya yang kalau misalnya masih ada yang lupa-lupa mungkin bisa diulang lagi video. Nah, kemudian lanjut lagi Human Readable Instructor ini juga sama ya. Ini apa pembuatan pembuatan ini lah ya, karakter animasi animasi sama animation state ini juga. Kemudian text system kan kemarin kita sudah coba bikin ini ya sederhana ya. Buat apa pergerakan musuh gitu ya, musuh mengikuti kita gitu. Kemudian ketika ada deteksi sentuhan atau tabrakan dia triggernya apa atau misalkan uh, berhubungan dengan head point juga gitu kan ya. Jadi kalau misalkan musuhnya apa mukul atau itu kan bisa juga ya triggernya pakai collision gitu kan. Itu kan kemarin sudah kita bahas. Gitu kan. Kita sudah bikin juga enemy case-nya juga ada di sini. Kemudian ini tipologi tadi sudah juga tipologi. Nah, kemudian di game integrasi ini sebenarnya. Nah, game integrasi ini sebenarnya ini ya, apa, berhubungan dengan project capstone kalian ya. Makanya sekarang ini saya ingin lihat uh, masing-masing ya, masing-masing kan sudah punya tim capstone-nya. Nah, saya berharapnya udah masing-masing udah bikin game mekaniknya. Nanti kita lihat bareng-bareng integrasinya. Walaupun di sini mungkin nggak ada ya yang bikin platformnya TPS ya, ini gamenya ya. Ada nggak dari sini yang bikin TPS? Nah, nggak ada ya? Udah berarti ini. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak TPS ya kita bahas juga. Tapi mungkin khususnya di sisi ininya ya, sisi implementasi game programming integrasinya seperti apa gitu. Karena di sini kan sebenarnya kalau kita lihat materinya kan hampir sama ya. Ya mungkin kalau misalkan pergerakan sistem ruang 3D itu kan eh, bisa juga kalau kalian bikinnya gini-gini ya sama juga gitu. Modelnya juga sama gitu ya. Gimana cara kerjaan gitu. Itu malah lebih mudah ya pakai TV dan banyak cara nggak mikirin terlalu mikirin apa namanya walaupun ada cuman sedikit banyak banyak teliti karena tadi kan pergerakan apapun harus kita ini ya kita tampilkan atau kita coding ya kita panggil pasti animasinya karena terlihat aneh ya kalau kita main game 3D tapi eh, pergerakannya nggak seperti real gitu ya jadi kelihatan aneh seperti itu tapi kalau 2D kan beda juga. Kemudian tadi ya game integration udah. Nah, kemudian poin ini financial. Nah, ini mulai project capstone apa. Cuman ini kalau dibuka error ininya. Nah, forbidden websitenya. Oke, nggak apa-apa. Nanti eh, ini review aja sekilas nanti bisa kalian lihat lagi di video-videonya sama pre-define projectnya ya di download ya kalau yang belum dicoba ya. Di situ ada script-script untuk pergerakan dilihat lagi dipelajari lagi. Nah, sekarang saya ingin contohkan untuk eh, game yang TPS ya, TPS ya, TPS. Saya sebenarnya sudah ini ya, ada project gitu ya. Cuman ya ini untuk latihan aja sih. Kita coba buka. Nah, ya, kali ya.
Berarti harusnya dibuka tadi. Oke, ambil ini ya, nanti setelah ini kita ini ya, satu-satu ya, masing-masing tim ya, masing-masing tim eh, jelaskan lah ya. Kalau misalkan belum bikin game mekaniknya ya, jelaskan aja konsep topik project capstone-nya yang mau dibuat seperti apa. Jadi kita diskusinya ke mekaniknya ya, gitu. Ya, ya. Kalau masalah apa artis atau konsep itu kan ini ya, udah dibahas di tim masing-masing harusnya ya, sudah ada mentornya lah ya kalau di project capstone. Kalau ini kita fokusnya ke ya, ya, khususnya di bagian logiknya atau codingannya lah. Seharusnya seperti apa. Ini ya, coba. Ini ada, oke lah, apa-apa ini coba aja. Ada beberapa yang nggak jalan. Oke, sebenarnya ini konsep ini ya, seperti dulu kan ini ya, booming-boomingnya metaverse ya. Gitu. Jadi kan kalau metaverse itu kan pasti berhubungannya dengan network ya. Dipakainya networking ya. Udah pernah ada yang bikin ini project pakai multiplayer gitu ya di Unity. Ada yang sudah pernah bikin tuh. Mana-mana Reza, Yusuf, Ardi, Rahman. Belum Pak. Apa? Sebenarnya ada juga sih ini apa multiplayer tuh di App Store-nya ya, apa di Asset Store ya. Jadi memang agak sedikit ribet sih kalau bikin multiplayer sih ya. Jadi eh, ngodingnya itu kalau kita ngejar, contohnya kita bikin pergerakan ya, pergerakan player gitu ya. Nah kalau nggak multiplayer kan kita biasa ngerakin player pakai script, satu script aja udah jalan gitu ya. Tapi kalau multiplayer kita harus memikirkan gimana sinkron biar yang player yang lain tuh sinkron ke servernya gitu. Biar yang klien yang lain tuh bisa lihat kita gerak juga. Jadi ada dua kali kerja gitu kan. Karena saya pernah bikin dulu seperti itu. Jadi udah bikin playernya udah jalan nih, tapi ketika di apa multiplayer yang di klien nggak kelihatan, jadi diam. Jadi yang jalan cuma di apa PC saya aja gitu, yang lain nggak jalan. Jadi kan, nah itu harus seperti itu. Cuman sekarang mungkin banyak ini, banyak plugin-plugin ya, set di Asset Store itu kan untuk multiplayer itu ya banyak ya. Cuman biasanya yang bagus tuh berbayar. Asset Store multiplayer. Cuman kalau untuk project ini nggak nyampe ke sana lah, multiplayer. Banyak lah karena dia bisa dipakai Photon ya biasanya yang ini apa, populer ya. Gitu. Photon Engine tuh populer dia pakai untuk multiplayer. Dulu kalau saya dulu nggak pakai Photon, jadi pakai Unity, bawaan Unity-nya itu ada gitu. Jadi saya pakai itu. Jadi memang sedikit ini sih, sedikit eh, banyak sih yang harus di coding sih ya daripada yang nggak. Belum kenapa Kak, karena saya masih bingung kodenya seperti apa untuk multiplayer, apalagi online yang online. Sebenarnya ini nggak mikirin gimana onlinenya karena kalau kita lihat di Poton itu ya, kalau kalian lihat di YouTube aja lah ya, biar kebayang ya.
dia sudah gampang, dia sudah ini ngasih fungsi-fungsi ini. Kita nggak perlu mikirin gimana sinkronisnya nanti ketika di server, ketika dipublish di online gitu ya. Multiplayer. Nah ini ya. Jadi mereka udah bikin semacam template ya, atau framework gitu ya. Kita tinggal pakai fungsi-fungsinya. Kita coba, kita coba lihat. Nah nanti dia seperti ini gitu. Ini yang versi free. Cuman yang versi free itu biasanya ada batasan ini apa koneksinya ya untuk user yang akses gitu. Nah servernya dia udah nyediain ini, dashboard sendiri gitu ya. Servernya kita ngikut sudah nyediain, itu tinggal masukin app ID-nya aja gitu, gitu. Kayak gini. Jadi kita nggak perlu mikirin seperti itu, di mana nanti akses di network servernya. Jadi kita tinggal pakai gitu, istilahnya udah ada frameworknya, kita tinggal pakai fungsi-fungsinya aja. Nah, lebih seperti ini. Ini kan kalau kita lihat apa si codingannya itu kan. Ini kan pasti ada kelas ini kan ya, kelas photon network gitu ya. Nah, di dalam kelas photon network itu kan ada banyak fungsi-fungsi. Contohnya ini fungsi connect using setting ya. Connect apalagi, connect apalagi, join room gitu kan udah ada. Atau create room gitu kan. Nah, itu udah dibikinin. Jadi kita tinggal panggil fungsinya aja. Kita masukkan tadi ya ininya, pluginnya gitu. Cuman ini memang harus ini sih. Kalau yang udah mulai masuk detail, kalian harus sudah inilah ya, sudah menguasai ini benar Unity lah ya. Jadi nanti biar nggak bingung untuk belajar baru bisa start ke sini gitu. Ini kan ada nih fungsi join random or create random. Gitu. Nah ini maksud saya ini. Jadi ketika instansiate objek ya, kalau kita di ini kan ya nyepon objek ya atau spawn player gitu ya di game gitu ya muncul di titik mana gitu kan. Nah kita kan cuman game instansiate game objeknya apa gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita pakai networking ya, pakai multiplayer, nah kita harus pakainya tambahan ini, bawaan fungsinya, panggil kelas si Photon networknya kalau ini. Ini. Nah, ini kan contohnya Photon network instansiate. Tapi kalau nggak pakai kelas Photon network ini, nanti instansiate ya munculnya di lokal kita aja. Di klien nanti nggak muncul. Di yang lain nggak muncul. Gitu. Ketika kita spawn player. Jadi nyepon kali ini kan dia Spontan Network ini akan nyepon player ya yang dari player to web ini di posisi vektor 000 ini ya, vektor Z2 ini kan 00000. Nah, posisinya kan tergantung. Posisi target spawnnya kan bisa apa kita random kita tentukan dulu kemudian kita random atau ini ketika player udah jalan jauh itu kemudian dia mati di poin di titik itu kita bisa 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 tahu di apa si vektor yang ketika dia mati di situ tuh di vektor mana gitu ya. Nah, itu kan jadi checkpointnya juga bisa jadi titik poin untuk nyepon lagi ketika dia pulang. Dengan syarat misalkan kalau game kan pasti kalau HP-nya masih ada bisa lagi, tapi kalau kasih kondisi ketika HP-nya udah habis ya berarti game over kan gitu ya. Balik lagi ke awal kan. Nah ini, oke lah ini. Jadi nanti kalau kalian memang serius uh, ke ini ya, ke game programming gitu ya, mau nggak mau harus pasti larinya ke sini. Karena selain buat game juga ini juga bisa buat simulasi simulator gitu kan. Kalau yang dimainkan dengan bareng-bareng ya, itu kan bisa juga pakai pakai gitu. Ini contoh inilah ya, contoh ada iklan.
Nah, ini kan. Nah, yang paling ribet juga nanti ketika kalian testingnya gitu. Jadi ketika ngetes tuh kita harus build dulu gitu ya. Itu yang bikin lama kadang. Ketika kita develop gitu ya. Ya kan? Karena kita harus kita start kalau kita play di Unity-nya gini kan. Ini kan play aja kan. Nah, kita kalau ingin jalankan klien satu lagi, play apa? Yang kliennya satu lagi kan ini klien satu, klien dua gitu. Kita harus build dulu gitu. Kita build dulu. Kemudian ini di start, yang hasil build-nya juga di start gitu. Jadi ada dua, yang satu di lokal, yang satu hasil build-nya. Nah itu bikin lama juga. Nah seperti ini kan, ini udah di build. Ini kan di build. Yang ini start di lokal Unity-nya kan. Nah ini ada, nah, ini terlihat sih. Jadi ketika satu bagian sini apa namanya spawn player atau gerak gitu ya, kan di sini harusnya mengikuti. Nah itu adalah di sinilah ya. Dan ini nggak susah sih, cuman ini aja apa kita perlu paham konsepnya si multiplayer aja dulu sih. Secara codingan sudah dipermudah sebenarnya sama si Python ini ya kalau kita pakai Python. Jadi kita nggak perlu gitu bikin codingannya banyak gitu enggak kan codingannya cuma sedikit-sedikit kalau lihat tadi ya. Karena udah ini dia udah dimudahkan lah ya kita tinggal panggil fungsi-fungsi ya. Itu ya itu salah satu. Kemudian kalau balik lagi ke sini. Nah ini cuman ini belum ya belum saya implementasikan ke multiplayer-nya. Cuman ini secara view ya, secara tampilan itu ya seperti TPS gitu ya. Kalau kita play gitu ya. Ini environment ini download aja bisa banyak sih. Kalau kalian mau coba-coba ya, misalkan ini kan di perkotaan ya, ya, gedung-gedung. Cari aja di Asset Store tuh banyak. Ini gitu. Jadi satu blok ini. Memang agak berat sih. Ini apa? Laptop saya nih kipasnya kencang banget kalau kayak gini. Nah, ini kan ini ya, segini kan. Nah, kemudian kita masukkan di- ini kan apa karakter kan, karakternya ini. Oh, ini titik spawnnya di sini. Nah, titik spawnnya di sini. Ini titik spawnnya di sini sama di sini. Nah, ada tiga ya. Di sini agak berat sama kalau sama zoom nah, agak melek kan. Nah, inilah titik poinnya. Nah, titik ini kan bisa kita random juga. Jadi ketika awal-awal kita start di sini, nah ini kan ada si ke sini abaikan aja ya. Kita langsung ke titik poin. Kalau ini kan menu ya, UI ini kan seharusnya nggak ada masalah ya. Atau ada yang masih bingung bikin UI ketika diklik lari kemana, gitu. Klik lagi button ini nanti kemana. Kan itu mah gampang ya sekarang ya. Button-button gini kan cuman kita ini ya, terus ya misalkan di kanvas ya, panelnya kan ini. Kemudian misalkan button join ini. Nah di sini kan ada di inspektornya itu kan ada function on click kan. Function on click ini kan kita masukkan ini ya. Nah, scriptnya ada di menu sini, di menu manager. Kalau kita buka script menu manager, ini ya, menu action nih, kita buka.
Di sini kan kita tinggal bikin fungsi-fungsi ya, misalkan pindah scene, gitu ya. Contoh misalkan ini yang ini bikin dulu ya, pindah scene, kemudian kasih parameter aja normal gitu. Nanti tinggal ketika mau pindah scene, panggil aja fungsi ini, kemudian di parameternya nama scene-nya apa, masukin aja gitu kan. Jadi satu fungsi sederhana ini bisa buat uh, pindah-pindah scene ya. Scene-nya nanti tinggal diinputkan aja di parameternya scene. Nah ini yang join room tadi ya. Yang ini yang join room tadi, button yang join room tadi, si button join room. Jadi ketika nih ya diklik gitu ya, tadi si button itu kan manggil nih ya, nih button ini kan ya. Nah di motion on click ini dia manggil, nah ini di sini ada nah menu apa function-function yang sudah kita bikin gitu. Join room ini kan ya, ini join room. Kalau misalkan pindah scene gitu ya, kalau diklik pindah scene kan di sini ada pindah scene. Nih. Nah, pindah scene karena di sini ada parameternya, maka di sini ada parameter. Tinggal masukin aja gitu. Kita balikin lagi ke join room. Ketika di group, ngapain dia? Nah, yang pertama adalah ngeset game objek si panel, ya, button div, sama uh, kameranya ini ya, bukan kameranya itu ini apa, false gitu ya. Yang 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 aktif cuman apa si button div aja ini ya, ya gitu di set ini aja. Ini tuh false true ini cuman sebenarnya cuman gini aja. Ini kamera ya misalkan. Nah ini cuman ngeset ini aja. Ini di disable. Nah, kalau seperti ini dia false di true. Manggil di scriptnya hanya seperti ini set active aja. Nah setelah itu gitu kita sudah tentukan titik poin ya tiga tadi ya. Nah ini titik poin ini checkpoint ini biasanya kan ya di game-game itu pasti dipakai. Kita startnya dari mana? Gitu ya. Kemudian spawn spawn awalnya di mana, kemudian spawn lagi ketika dia apa, apa mati ya atau ini kemudian spawn lagi kemana gitu kan. Nah ini kan titiknya. Nah sebenarnya kalau di sini karena ini saya udah tentukan di masing-masing checkpoint di sini ya. Berarti kan ada tiga tuh ya. Nah, spawnnya kan ada tiga. Nah di sini si di script menu actionnya ini dia punya spawn ya, spawn si ini ya, variabel spawn ini ya. Kalau kita lihat variabel spawn ini, dia adalah edge malus. Kita lihat spawn ini ya. Nah, di sini. Ini adalah uh, transform ya. Jadi variabel transform tapi dalam bentuk byte. Jadi bisa ditambahkan berapapun kan ya. Ini ya. Nggak hanya satu aja kan posisinya. Nah, kalau kita bikin ini ya, transform, kemudian ada bentuknya array gini. Nanti di sini, kalau kita lihat di menu manager tadi ya, nah ini nanti akan spawnnya akan muncul di sini. Kan ini public kan ya, kita buat public di sini kan. Nanti muncul di sini karena dia array, nanti dia, ini sebenarnya kosong dulu, nanti, nah baru kita masukin. Kalau misalkan pengen bikin lagi, ya udah, ya, nanti dia apa nambah ya kan. Cuman yang ini kita hapus aja ya, nah, ketiga aja ya. Tambahin lagi nanti tinggal kita bikin titiknya di sini atau titiknya di get berdasarkan terakhir dia apa terakhir dia posisi dia pas pada saat jalan ketika mau spawn lagi gitu. Kita bisa nge-get vektornya dari sini. Nah di situ kalau sudah karena tadi ini cuma tiga berarti kan di sini kita kalau kita ingin random kan kita harus tahu ini dulu ya kan, apa jumlah dari si posisi tadi yang spawn tadi ada berapa.
Nah, di sini ada fungsi lain kan untuk ngitung ada berapa sih spawnnya, titik spawnnya. Nah, nah, ini kan sudah dapat nih tiga ya jumlahnya tadi. Maka dengan fungsi seperti ini ya untuk random range, jadi dia akan random dari 0 sampai 2 ya kan tadi naik. Jadi si ini nanti akan berubah-ubah gitu. Karena random bisa jadi ketika diklik pertama dia jadi satu, nanti yang kedua bisa 0 gitu ya. Tiga bisa dua posisinya gitu. Nah, kalau sudah dapat ini nilai ini ya dari spawn yang keberapa gitu ya. Dari ini kan di random bisa jadi nanti yang ini yang elemen 0, elemen satu atau elemen di sini. Nah, nilai ini bisa 0, 1, 2. Nah, baru di sini kita instansiate, kita spawn ya. Spawn itu avatar, avatar itu berarti karakternya, si playernya tadi. Si playernya spawn berdasarkan spawn yang keberapa gitu ya. Titik spawn berapa, kan I-nya itu ya. Misalkan dapat satu di sini ketika habis di random, ya berarti posisi yang spawn yang ke satu. Nanti muncul di daerah atas sini, sini, terus ini. Tergantung dapat randomnya yang mana gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalau ini sih ya, apa namanya, ini untuk nge-get namanya aja sih ya. Abaikan aja yang ini. Kita ke titik poin dulu. Misalkan saya start. Saya start. Agak berat nih kalau start dengan zoom nih. Kipasnya nyala terus nih. Oke, langsung join aja nggak apa atau ya. Tapi ini nggak jalan kalau nggak salah jadi namanya. Saya set. Nah, ini harusnya ngeset di sini sih ya. Cuman nanti label name-nya belum ngeset. Ya, oke lah, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kan punya Poni ya, si karakter ini kan ya. Kalau kita lihat karakter si Udin lah ya, nih. Nah, ini kan ini ya, si avatar plot. Ini posisi dia. Nah, ini adalah view dari TPS kan seperti ini ya biasanya ya. Kemudian kalau kita gerakan seperti ini ya, seperti ini kan, kemudian jalan gitu ya. Tergantung nanti konsepnya kalian bikin apa, apakah tembak-tembakan atau berantem kah gitu ya, atau hanya sekedar apa jalan seperti ini aja gitu. Kemudian harus nyari uh, teka-teki yang kunci atau apa untuk menuju ke tempat ini yang ditentukan gitu ya. Ya, tergantung ininya aja sih ya, apa, konsepnya seperti apa. Tapi secara game mekaniknya hampir sama sebenarnya karena pergerakan itu kurang lebih seperti ini gitu. Codingannya sama gitu. Ini lompat kan ya, ini lompat. Kalau misalkan ingin ada action tambahan misalkan ya, kan diklik apa gitu ya. Nah, ini kan misalkan saya klik kanan ya, saya klik kanan di sini nanti dia pindah posisi gitu atau di sini ya. Ah, dia langsung otomatis pindah ke sini. Ya, posisinya pindah langsung. Ini ya. Ah, gini kan. Nah, ini kan lihat di platformnya ini, vektornya ya. Ah, si position dia X, Y, Z-nya kan berubah-ubah. Saya klik kanan gitu. Nah, kalau kita lihat di klik kanan di sini ada ini. Ini kan di fungsi update-nya ya. Di fungsi update-nya ini ada input get mouse down button ya. Yang satu artinya klik klik kanan ya. Kalau nol, nol kiri ya. Satu kanan. Nah, ini didapat dari diecast. Nah, kalian harus belajar diecast juga kalau bikin 3D ya. Diecast, diecast sheet-nya. Jadi, dia dapat screen point to ray-nya untuk dari inputannya dari mouse position. Dari klik tadi ya. Dari posisi mouse. Di sini kan, ini saya klik sini. Nah, artinya
posisinya di sini, di posisi si vektornya di sini. Nah, ketika sudah dapat nih si request-nya, baru player transform position. Jadi ubah posisi si playernya ke hit point yang sudah dapat tadi dari request dari si ini klik kanan ini ya. Nah, ini kan ketika klik kanan ini kan dapat di sini. Nah, maka setelah sudah dapat hit point-nya, set si playernya, si Udin ini, ya, posisinya, transform posisinya sesuai dengan vektor yang didapat si klik ini ya. Gitu ya. Nah, ini salah satu pergerakan juga ya. Gitu. Ini lagi ya. Kemudian misalkan ada action lagi ya. Ini cek jalan-jalan kemana ya. Dan oh jauh, terlalu jauh di sini deh. Ke ujung ini. Ya lah, sini lah ya. Nah, kemudian lagi misalkan eh, berantem gitu ya. Wah, game berantem gitu kan tinggal di menu update-nya di fungsi update-nya ini aja kalian tambahkan ketika actionnya mau apa. Misalkan nembak atau mukul ya. Misalkan tekan tekan M gitu ya. Udah tinggal input get hit down M gitu ya misalkan. Kemudian ngapain dia? Misalkan manggil animasi kah atau dia animasi gerakan ya pastinya ya. Nah, kalau ini misalkan di button ya ini buatnya ketika diklik button react ini, nah dia muncul animasi apa gitu ya. Ini muncul ini contohnya seperti ngeklon gitu ya. Nah, atau kalian nembak ya. Nembak itu kan sama juga nyepon dia nge-instansiate objek. Ketika tembak klik tembak ke sana gitu. Ini kan munculin itu juga, munculin si objek juga kan. Nah, kalau kita lihat button react ini posisinya, ntar saya lupa button ini teman mirip. Oh, teman. Oh, ini panel nah ini ya. Nah, ini kan nah, di sini ada button kalau diklik dia menu action oh react ya react action. Di sini ada fungsi react. Nah, ini. Jadi ketika diklik ini munculnya adalah dia instansiat emoticon ini apa objeknya objeknya. Misalkan nembak ya berarti pelurunya kan. Di sini ada objek ini. Kan kalau kita lihat di sini, ini kan game objek ya. Objek game objek nanti tinggal di drag aja di vektornya. Game objeknya apa yang ditampilkan di instansi. Cuman kalau misalkan tembak-tembak kan gitu. Ketika kalian apa, kan ketika ini kita nah di sini kan muncul ya. Nah, ini. Nanti kemudian hilang kan ya. Jangan sampai ketika nembak peluru itu kan banyak ya, sekitar nembak itu kan kita nge-create objek baru di sini kan muncul objek baru sama seperti ini kan avatar ini muncul. Tapi ketika pelurunya banyak gitu, nanti muncul banyak di sini kan. Pasti ya dalam bentuk klon-klon gini. Objek-objeknya kan banyak. Tuk, 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 gitu. Nah, seperti itu harus dihapus gitu ya. Jadi jangan sampai nggak dihapus karena kalau nggak dihapus nanti gamenya jadi berat gitu ya karena semakin banyak objek yang ada di sini ya pasti semakin berat apalagi nanti kan nembak nggak hanya sekali bisa lagi bisa jadi nanti nembak terus ya bisa jadi nanti objek yang di-create peluru itu akan di-create
bisa jadi 100 atau 200 atau 1000 selama permainan itu ya. Makanya kalau di sini ketika ini kan dia langsung hilang. Nah, caranya biasanya eh, kalau saya biasanya pakai ini aja. Pakai apa? Di remove aja, di destroy tapi dijeda waktunya gitu. Pakai start, pakai fungsi si coroutine, pakai fungsi coroutine kalau gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini start coroutine, remove emoticon. Nah, jadi setelah 2 detik gitu ya, wait for second 2 detik ini, destroy si objek tadi yang ini. Nah, ini kan. Misalkan kalian nembak nih, cek. Udah nih, nembak kan pelurunya keluar tuh, atau efeknya, atau ada animasinya. Nah, itu kan game objek tuh. Dia lari, apa dia ini ya, nembak itu sampai sana. Kalau nggak di destroy, wah itu akan itu terus, muncul terus, dan dia akan jalan terus sampai ya posisi terus gitu, sampai sampai nge-lag nanti gamenya ya. Nah, makanya di sini kita destroy di sini. Setelah 2 detik, hilangkan gitu. Kalau ini kan sama ini kita tuh, cek 2 detik baru hilang gitu. Nah, hilang lagi kan. Jadi setiap game objek yang dikeluarkan gitu, yang nanti misalkan sifatnya itu banyak dan sudah nggak kepake lagi, nantinya harus di destroy. Contoh misalkan game zombie gitu ya, ada zombie datang gitu ya semua. Kemudian kalian tembakin, mati satu gitu kan, ada apa objek zombie yang posisinya mati gitu ya di depan gitu ya. Nah, kalau kalian lihat selang beberapa detik itu kan pasti dia hilang. Setelah mati dia selang kan gitu ya. Atau game-game yang lain, nah, musuh misalkan datang tembak dia mati blak gitu. Nanti selang berapa detik dia pasti game objek itu di destroy, hilang. Nggak mungkin dibiarin gitu di situ. Karena kalau musuhnya banyak gitu, dia ada 100, itu kan berarti create apa 100 objek gitu ya. Nanti kalau misalkan tambah banyak lagi gitu, itu akan jadi berat, nanti si gamenya bisa jadi langsung lag, langsung ngeheng, langsung dia langsung pos-pos biasanya kalau udah di build. Nah itu ya, itu ini perlu diperhatikan juga ya. Balik lagi ke tema lagi. Itu kemudian kalau gini, pergerakan ya. Nah, kita coba lihat. Kita copy aja. Position pasang ke sini ya. Ini sampai mana saya lupa ini posisi dulu. Ah, di sini berarti ya. Oke. Nah, nah, kemudian ketika kita masuk ruangan gitu ya. Ini kalau dalam TPS tuh perlu diperhatikan juga gitu ya. Seperti ini. Jadi jangan sampai bisa nembus-nembus seperti ini. Kalau ini sudah nembus atau masih nembus atau belum ya? Saya lupa. Oh, ini nembus, masih nembus sudah saya. Belum saya ini. Jadi seperti ini kan aneh juga gitu ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Ya kadang perasaan udah dibikin gitu. Kenapa masih nembus gitu. Nah itu jadi ini juga jadi isu juga ya di gamenya nanti ya. Kecuali pintu misalkan, itu boleh masuk kan. Atau ketika dia mendekati pintu gitu, ya kemudian uh, terbuka ya pintunya. Animasinya terbuka pintu ya. Animasi pintu terbuka dipanggil gitu ya. Jadi ketika kan udah belajar collider ya, collision. Jadi ketika dua benda, dua objek bertabrakan gitu ya, apa yang terjadi kan triggernya bisa kita kita apa kita deteksi ya gitu. Atau misalkan dalam jarak tertentu ya, dua objek gitu ya, ketika jaraknya mendekati sekian gitu ya, itu misalkan makin pakai apa vector distance ya,
vector descent ya untuk mendeteksi dua objek ya, jarak antar dua objek itu. Atau pakai eh, fungsi collision yaitu yang model tabrakan collider itu juga bisa. Apa si triggernya ya gitu. Cuman ini karena nggak ada animasinya ya udah saya bikinin bablas tembus aja gitu. Nah, gitu. Nah setelah ini kan masih nembus-nembus ya. Oh yang ini nggak bisa. Yang ini udah nggak bisa. Yang ini nggak. Nah, kemudian ketika naik, gitu, naik dia juga harus bisa. Waduh ini bisa keluar sendiri. Nembus masihan dindingnya belum dikasih. Nah oke lah seperti itu yang harus diperhatikan juga jika kita bikin ini ya bikin PPS gitu ya. Lagi ya. Saya udah sih ya kurang lebih seperti itu. Yang dasarnya itu sih. Ini ya. Kalau fungsi-fungsi yang lain ini misalkan untuk play soundnya atau play apa gitu, hampir sama lah ya. Scriptnya nggak banyak sebenarnya. Kita lihat scriptnya lagi. Nah, paling ada kamera movement ya, kamera movement. Jadi si kameranya tengok kanan kiri gitu ya, naik turun gitu ya. Itu sebenarnya sama dengan pergerakan objek juga ya, pergerakan karakter juga. Cuman kalau si pergerakan kamera itu kan biasanya cuma ke kiri, ke kanan, ke atas kayak ini ya. Ini ya, rotate ya, bukan bukan posisinya ya, tapi rotasi ininya ya. Kalau kalian lihat di spektornya sini, mana inspektornya? Kamera. Oh, si kamera tuh di dalam sini. Nah, ini ya. Nah, ini tuh ini yang rotation ini yang dimainkan si kamera. Ini kan rotate ya. Rotate. Ke kiri, ke kanan didapat dari fungsi get axis horizontal dan vertikal si ini ya. Nah, tapi kalau pergerakan kan position ya yang diubah ya. Kalau yang kamera biasanya rotasi aja gitu. Bedanya itu aja sih. Jadi ketika dipilih-pilih gitu. Kan kamera ini musik. Oke lah kurang lebih seperti itu di kamera. Kemudian menu tadi menu-menu ya, quick take untuk UI-nya. Kalau dulu itu ini kalian bikin button itu sebelum ini ya zaman saya masih ingat dulu waktu belajar Unity itu. Eh, bikin button tuh harus ngoding ya. Jadi harus pakai fungsi on GUI kemudian ngatur pakai fungsi apa rectangle atau apa lupa saya. Ya, kemudian ngatur posisinya. Posisinya di mana gitu. Geser-geser. Gesernya pakai codingan. Bukan kalau ini kan sudah ada kanvas ya. Nah, ini kan tinggal geser-geser aja ya di sini. Nah, ini kan geser ke sini, ini kan gampang ya. Kalau dulu nggak ada seperti ini gitu. Sebelum awal-awal Unity itu ya. Harus bikin fungsi, bikin coding gitu. Ngatur posisinya juga harus coding. Repot itu dulu. Gitu. Nah, sekarang kan udah mudah, tinggal apa? Klik aja, klik button gitu ya. Kemudian buttonnya dikasih apa? Di sini udah disediain fungsi on click-nya ya, tinggal di drag aja gitu. Kasih fungsi apa gitu ya, misalkan pindah scene kah atau pindah posisi gitu ya. Gitu. Nah itu ya, jadi nggak ada masalah harusnya ya, yang berhubungan dengan UI ya. Button atau misalkan nge-get inputan field ini ya. Ini saya lihat dulu. Nah, inputan field ini ya, nge-get nilai ini kan. Ini udah ada juga banyak. Oke, next lagi menu ya. Kemudian player movement
kemarin udah dibahas pergerakan ini si playernya. Ya. Kemudian perpindahan scene, tampang lah ya perpindahan scene mau gini aja. Load scene aja. Nama scene-nya apa. Nah ini yang spawn action tadi. Spawn action. Yang tadi yang join pun tadi. Spawn action. Tadi udah dibahas sedikit ya. Jadi ini, ini banyak sebenarnya ini skripnya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Itu dasar-dasar kalau kita ingin membuat game TPS paling tidak fungsi-fungsi dasar tadi udah bisa diimplementasikan lah ya. Seperti ini tadi. Ini aja sih kayak seperti ini. Dan kita lihat code-nya ya seperti ini. Nah, saya stop dulu. Kita coba back ke CMS nih. Masih error LMS-nya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk ini saya stop dulu saya screen. Nanti setelah ini kita coba diskusi aja lah ya, diskusi tentang project capstone-nya masing-masing ya. Saya ingin tahu pada bikin apa sih gitu. Mungkin kalau yang mentornya saya udah tahu ya saya, cuman yang lain kan saya belum tahu. Dari sisi programmingnya seperti apa gitu, kalian bikinnya game mekaniknya seperti apa. Gitu ya, ada pertanyaan dulu. Saya minum dulu ya. Oke, saya tanya aja ya, langsung aja ya, dengan dari sini. Kalau kalau enggak ini aja jelasin aja apa konsepnya bikin apa gitu. Atau lebih bagus lagi kalau udah bikin prototipenya ya, bisa di share screen lah di sini kita lihat. Mungkin dari siapa dulu nih? Felix. Dengar suara saya nggak? Ya Pak. Nah, kamu kamu kelompok yang mentornya saya bukan? Bukan ya? Bukan Pak, Bukan saya ya, lupa kelompok D. saya. Kelompok D. Kelompok D bikin apa? Kalau saya di kelompok saya bikin ini sih Pak, game buat apa ya, jualan makanan gitu, tapi makanannya kayak serabi yang mencerminkan Indonesia Pak. Platform gamenya apa itu? Itu handphone dan itu dibuat dari dua dimensi Pak. Oh, gitu. Ada udah ini bikin prototipenya atau game mekaniknya belum atau belum? Kalau prototipenya belum sih Pak, kemarin baru alpha version aja diminta sama teman-teman dari GPM, dan itu pun Hmm, sampai menu doang, baru sampai menu aja. sampai menu. Konsepnya gimana tadi jualan gitu? Iya, jualan kayak apa ya? Kalau nggak salah nama referensinya pizza apa gitu Pak, saya lupa, dua dimensi. Hmm. Jadi kita ngebuat ininya, apa serabinya, buat nantinya dijual gitu. Oh, ada referensi gamenya apa namanya? Game. Ah tuh, Oh, good jadi pizza, dia great pizza. Thank you, thank you. gimana? Nggak tahu di chat aja ya kalau apa referensinya? Lupa. Itu ada di chat kebetulan sama Rifki.
Oh, di chat. Mana belum belum di chat. Chat. Nah, oh, good bisa. Bisa, klik bisa. Coba lihat ya seperti apa. Biar saya kebayang nanti yang kalian bikin. Di Iya, Pak. protokol seperti, oh ini. Bentar ya. Saya lihat dulu bentar. Oh, oh ini. Hmm. Oh, kamu berarti tinggal ganti ininya aja ya, kontennya aja ya. Dengan makanan-makanan khas Indonesia gitu ya. Surabi gitu misalkan. Iya, Pak. Oh, oke, oke. Menarik sih, Kak. Kalau di kamu poinnya gimana? Kalau di sini kan dia nih, sama Apa tuh, juga. Pak? Emang konsepnya sama sama persis. Kemungkinan bakal disamain sih, Pak. Soalnya emang belum rampung juga dari game desainernya. Hmm, Tapi konsepnya untuk mekanismenya kurang lebih sama kayak seperti itu. seperti itu ya. Oke, 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 Iya. oke. Kebayang. Tapi ada masalah nggak codingnya? Sejauh ini belum sih, Pak, karena emang masih Belum ya? belum ngerampungin yang mekanismenya. Jadi baru sampai menu ya sejauh ini masih aman lah. Masih Kemarin juga aman udah ya. sempat buat ininya. Oke, oke. Kalau menu mah masih aman. Kalau Oke, oke, cukup Kak. Ya. Next, 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 next. Ya, Pak. Nah, ini salah satu aja ya perwakilan ya. Nanti kalau saya sebut satu kelompok dengan value nggak usah. Ya. Next. Nanda, mana Nanda, Nanda Kurniawan, nggak ada. Oke, kita next saja ya, Nanda. Balihul, abad. Oh, abad ini mah, abad, asal saya. Saya ya ini ya, misalnya, Hah? Ya nggak apa-apa lah. Coba ceritain biar game apa coba di chat. Memang kita perlu ini ya, kalau kita sedang belajar itu memang kita perlu referensi game gitu ya. Jadi kita ingin bikin apa gitu. Ada Hollow Knight. Oh, kita coba. Kita search. Oh. Nah, kalau yang ini ya si siapa Bataba dan teman-temannya itu. Nah, kalian harus ini ya Pak, yang bikin yang seperti tadi checkpoint tadi, mas checkpoint. Jadi kan, nah tadi zoom on. Jadi kan dia ini nih apa banyak rintangan kan ya sebelah. Kalau dia posisi endpointnya kan ada endpoint yang pasti nanti kan ya. Ketika dia mati habis di posisi itu checkpoint itu gitu ya. Atau misalkan masih ya, kalau masih berarti dia nanti harusnya spawnnya dari situ lagi kan, bukan dari awal kan. Ya udah kebayang kan ya. Tapi udah kebayang ya ininya ya.
bikinnya ya. Udah, oke. Oke. Sudah jago berarti ya, udah bisa bikin game semua. Wah, oke lah. Berarti nggak ada masalah ya. Itu yang tadi kita bahas ya. Spawn point gitu ya, checkpointnya di mana. Tapi kalau apa hardpointnya habis, berarti dia harus ngulang dari level berapa dia. Nanti ceritanya mau berapa level itu? Ya kan? Dua atau tiga atau enggak gini aja, bikin dulu apa ceritanya dulu aja gitu. Misalkan, tapi yang dikerjakan yang level satu dulu, gitu ya. Nanti level 2 sudah ada ininya gitu ceritanya. Walaupun belum tergantung nanti ininya aja, apa, waktunya aja. Kalau nggak keburu, paling nggak sudah ada. Jadi game yang bagus tuh yang selesai. Saya maksudnya ada beberapa pengalaman yang bagus itu konsepnya bagus gitu, tapi nggak selesai. Jadinya ya jadi nggak bagus gitu. Jadi simple aja. Jadi yang game yang bagus, yang nilainya baik, nanti nilainya maksimal ya game yang selesai. Gitu. Kalian udah bikin konsep bagus-bagus tapi nggak selesai kan? Yang gitu ya. Mending selesai. Itu aja intinya. Oke, oke, udah paham. Oke. Eh, Sundawa, Sundawa, Agus. Ini sesama satu satu tim, Ya, halo Pak. Ya, saya satu satu tim tim ya. sama Abad. Oke, Iya. apa aja next next. Rizky, Govi. Ya, Pak. Ya, kamu bukan ya, beda tim ya. Gitu, Pak. Tim kamu bikin apa? Tim saya bikin platformer 2D, Pak. Jadi Dia apa itu sih? dia tentang orang apa influencer yang nyari konten, terus dia nantang Ratu Pantai Selatan, Pak, pakai baju hijau ke Pantai Selatan dia. Jadi dia ke Oh, mm. keculik, terus kita harus kayak kabur dari dunia si Ratu Pantai Selatan. Oke, oke, oke. Kalau ininya bisa ada referensinya nggak? Gitu. Referensinya Limbo, Pak. Game Limbo. Coba-coba di Limbo, Limbo. Sama game Hue sih, Pak. Dua game. Apa coba yang satu lagi apa? Limbo ya, Limbo. Hmm. Kita sampai jam berapa setengah empatan ya, ya cukup lah ya. Oh, ambil sama lah ya dengan jangan kelompoknya abad lah ya, cuman beda cerita aja sih. Oke, oke. Sama sih ya dengan ya kan genre-genrenya kan sama. Kalau Night juga. Cuman hanya beda cerita nanti. Tapi lihat aja nanti hasil akhirnya apa, seperti apa gitu. Yang bikin maksimal atau bagus itu kan dari si artisnya juga ya nanti ya. Kemudian game mekaniknya sama ceritanya ya. Skenario-nya seperti apa ceritanya. Kalau bikin game gitu sebenarnya game yang ini ya, apa? Itu kan ini ya, kalau game gitu berarti kalau semakin gamenya bikin kesel orang kan berarti bagus ya. Saya main tapi kalah mulu gitu ya, jadi penasaran. Nah, itu kan tergantung ceritanya nanti ya. Jebakan-jebakannya mungkin ya di situ nanti di. Oke, oke, next. Si Aryan, Jati Haji. Ya, Pak. Apa? Bikin kamu apa kamu? Bikin 2D platformer, Pak. Oh, semua hampir sama ya tuh gitu. Nggak berani yang bikin 3D ya. Repot artisnya. Pada nyerah artisnya. Ya ada nggak apa-apa. Oke. Apa itu bikin apa? Kenapa, Pak? Bikin bikin apa konsepnya seperti apa? Inspirasinya dari Unbound, Pak.
Unbound, coba-coba ketik aja bisa. Nah, referensi dosen ini buat yang lain juga ini bisa jadi referensi ketika nanti setelah ini kalian ingin ini ya tetap menekuni game developer ya gitu. Itu bisa jadi referensi juga gitu. Kalau ini kamu ceritanya apa nanti si apa, Rian? Buat sekarang belum terlalu dibahas sih Pak, baru ngebahas mekanik dari referensi game itu sendiri. Jadi kayak ada apa ya? Dia bisa ganti dimensi terus nanti di dimensi lainnya itu Hmm. level desainnya sedikit beda gitu. Oh, Jadi platformnya beda-beda di antara dua hmm. dimensi itu. Tapi cerita konsepnya belum dapat ya. Iya Pak, belum dibahas Pak. Harus kira itu ini mentornya di ini atau enggak minta saran dari ya karena ini kan udah mulai padahal kita sampai Desember loh sebentar loh itu cuman berapa aktif teh paling sebulan ya sebulan tuh cepet loh sebulan bisa bikin game yang hebat kayak Sangkuriang aja semalam bikin ini apa Sangkuriang bener atau enggak saya lupa yang bikin candi itu satu malam gitu ya, ini sebulan bikin game. Oke, next admin admin ini bukan admin. Jadi Adoni ya udah next aja lah. Nah, cepat-cepat aja ya. Rahmanda nggak ada juga ini Rahmanda tadi nggak ada. Paskalis Paskalis Hadir, nah, Pak. nah kamu tim mana beda Saya beda, Pak. Saya tim C, Pak. Kelompok C, Pak. tim C bikin apa tim C. Serius game, Pak. Kalau bisa, bentar-bentar. Itu gamenya namanya referensinya dari Counting Kingdom, Pak. Oh, routing kalau konsepnya seperti apa tuh ceritanya di situ atau udah dapat. Eh, untuk mekanismenya sudah dapat, Pak. Jadi, kurang lebih mirip sepertinya referensi itu, Pak. Jadi, ada disajikan beberapa. Tempat kami kebetulan kan ngambilnya istilahnya untuk monster ya, Pak. Kalau yang di Counting Kingdom itu kan modelnya matematika, sedangkan kami lebih ke monster gitu. Jadi kami menyatukan bahan-bahan yang digunakan untuk melawan si monster tersebut gitu, Pak. Misal Hmm, kayak makanan-makanan daerah, contohnya level pertama tuh ada kayak rendang, monster rendang gitu, Pak. Apa aja yang oke dibutuhkan oke. untuk Heeh. iya, Pak. Oke. Apa aja yang dibutuhkan untuk mengalahkan monster tersebut, misal santan, lalu misal daging atau segala macam. Nah, itu nanti Oke. kalau bisa disatuin, nanti untuk melawan si Hmm. monster ini, dan monster ini akan kalah gitu, Pak. Oh, oke Dan nanti, berarti paduan ini ya. Oke, menarik nanti. leres, Pak. Nanti saya lihat lah. Biasanya kan nanti di akhir itu kan ada ini ya, apa eh, ya penilaian lah semuanya dari Jody Iya, tentang Pak. ini ya, project-project capstone ya. Bisa saya lihat Iya, coba Pak. seperti apa. Oke, Tapi Pak. harus Baik, Pak. jadi gitu ya. Kamu udah Oh ya, bagus-bagus, tapi nggak jadi ya, ya. Amin, Pak. jadinya Amin, Pak. selek atau. Oke, lanjut lagi. Oke, Fatia, terima kalau kasih, Pak. bisa. Ya, sama. Saya sama Pak, kayak si Rizky yang Limbo tadi. Oh, yang ribut tadi. Oke, next berarti ya. Vincent. Ya ada. Oke, kita next aja kalau nggak ada ya. Reza. Saya sama Pak, sama kelompok yang Oh, Limbo tadi Pak. Yusuf. Halo Pak. Yusuf. Ya, kamu sama Kebetulan juga. untuk saya sama Oh, kayak sama Mas juga. Kalis Pak. Oke, berarti next saja. Iya Pak. Zalfa, Liza. Halo Kak, Ya, suara saya kamu terdengar ya? beda ya.
Kalau saya itu proyeknya bikin top down 2D, Pak. Top down 2D ya. Apa? Iya. Bikin apa itu? Dia itu RPG, Pak. Jadi nanti Hmm. kurang lebih referensinya kayak Don't Starve gitu, Pak. Coba tulis. Nah, sebentar. Nah, kita lihat ya, saya lihat dulu. Ah, Kalau di kamu nanti ceritanya gimana? kalau sebentar Pak, saya lihat dulu. Ini udah dibuat sama game designernya. Sebentar. GDD-nya lihat gitu. Nah, Oh, dia itu ah, sebentar Pak. Jadi ceritanya itu kayak ngambil dari ini sih Pak, apa namanya, kisah Dewi Sri Kandi yang nantinya bakal apa namanya, menyelamatkan seseorang dari sebuah tower gitu Pak. hmm. Ya, Oh, gantinya. Oh, berarti menyelamatkan misinya ya. ya, menyelamatkan seseorang. Nanti kalau udah selesai ya kelar gitu Pak. Kelar gitu. Nggak ada level-levelnya gitu. Dan nanti Ada bosan Pak, nggak? level-levelnya ada. Jadi dia Oh, nanti konsep levelnya itu pakai tower gitu Pak. Jadi per lantai. Nanti di oh, lantai atas bakal ada bosnya gitu Pak. lebih susah kan ya yang di atas. Iya, Gitu. Karena ini ya, kalau nggak seperti itu akan ini monoton itu ya, orang gampang bosan. Jadi harus ada. Oke, cuy, paham. Oke, next ya. Lanjut lagi. Adi, Adi, nggak ada. Oke, Rifki berarti. Rifki, Saputra, Syah, Putra, lu, nggak ada juga. Oke, kalau nggak ada ini aja ya, cukup aja ya, ini udah setengah. Oke, tadi sekilas ini ya, konsepnya udah kebayang sih saya ya. Ini bikinnya seperti apa, nanti game mekaniknya juga seperti apa, udah kebayang sih. Cuman sebenarnya saya berharapnya pada saat ini ya, Vicon ini ya, yang keempat ini kita bahas langsung. Atau teman-teman di sini udah bikin mekaniknya gitu ya. Jadi bisa di share ya, share screen gitu ya. Sudah bikin apanya gitu ya dari sisi game mekaniknya. Cuman eh, karena mungkin ya ini ya belum selesai kali ya. So, ya nggak apa-apa lah ya. Oke, nanti ini aja. Nanti saya lihat pas ini ya, penjulian ini ya, Project Capstone itu kan nanti saya juga lihat semua masing-masing tim pada bikin apa, seperti apa, kompleksitasnya seperti apa gitu ya. Nanti dilihat, bisa dilihat. Penilaiannya sebenarnya dari sisi semua aspek ya, dari termasuk ini juga ya, nggak hanya game mekanik juga, tapi dari sisi artisnya juga ya, itu pengaruh juga. Secara visualnya bagus nggak? Oke, mungkin cukup ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini. Nggak ada ya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih semuanya. Nah, karena ini udah nanti nggak ada pikir lagi kan ya. Langsung fokus ke capstone ya. Jadi mungkin ini ya. Saya ini ya. Mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang belum sempat disampaikan atau yang kurang pas gitu ya. Teman-teman nanti untuk materi sebenarnya bisa ini sih ya. Bisa
lihat lagi di LMS atau referensi-referensi yang lain itu banyak sekali. Oke, terima kasih semuanya. Good luck ya untuk ininya, untuk project captionnya tetap semangat karena bulan lagi ya, sebenarnya efektifnya mungkin sebulan ya, walaupun nanti sampai Desember kan, November, Desember. Jadi kalian fokusin. Kalau bisa diselesaikan ya, mungkin maksudnya ini apa diselesaikan gitu ya, biar kan ini rekognisinya kan lumayan ya, banyak ya. Jadi sayang kalau apa nggak dimaksimalkan gitu. Jadi biar hasilnya bagus gitu ya. Oke, mungkin terima kasih. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih Ya, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, ya. Pak. Recording stopped.